Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Widya Susanti pada mata pelajaran IPA kelas 6 yang akan membahas tentang listrik. Penemu arus listrik itu bernama Michael Faraday, lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Michael Faraday lahir di keluarga sederhana dan hanya sebentar saja merasakan bangku pendidikan di sekolah. Faraday yang memiliki semangat dan pantang menyerah itu akhirnya berhasil membuat sebuah alat sederhana. Alat tersebut merupakan alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita akan membahas tentang komponen listrik. Yang pertama, itu adalah lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua ada baterai yang berfungsi memberi atau mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat. Lalu yang di bawahnya itu ada kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian ada dudukan lampu yang berfungsi memasang lampu dan menyambungkan ke kabel listrik sehingga lampu siap digunakan dengan rapi dan aman. Kemudian yang terakhir ada sakelar yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan jaringan listrik. Nah anak-anak, sekarang kita lihat tentang arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Sekarang kita akan lihat sumber dan arus listrik. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di sini yang menjadi sumber listrik ada baterai, aki, dinamo, dan generator. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat aliran arus listrik. Arus listrik mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif adalah daerah dengan potensial rendah. Arus listrik dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui penghantar seperti kabel atau lempeng logam. Arus listrik hanya dapat mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup yang dihubungkan oleh kabel. Arus listrik tidak bisa mengalir melalui rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal. Anak-anak, sekarang kita bisa melihat gambar dari rangkaian listrik terbuka. Jika sakelar dalam keadaan terbuka atau off, maka listrik tidak dapat mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, jika sakelar dalam keadaan tertutup atau on, maka arus listrik dapat mengalir, kutub positif dan negatif terhubung. Nah anak-anak, sekarang kita lihat ya rangkaian listrik sederhananya. Di situ ada lampu, dudukan lampu, ada sakelar, ada kabel atau lempeng logam, dan juga ada baterai. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik dinamakan komponen listrik. Nah anak-anak, di sini kita bisa lihat rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Ciri-ciri dari rangkaian listrik seri dan paralel yaitu kalau rangkaian seri, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Jika satu lampu dilepas atau putus, lampu yang lain akan ikut padam. Lalu kemudian hemat biaya karena kabel dan sakelar yang dibutuhkan tidak banyak. Nyala lampu tidak sama terangnya atau berbeda-beda. Sedangkan pada ciri rangkaian paralel, yang pertama, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Jika satu lampu dilepas atau putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Biaya tinggi karena memerlukan kabel dan sakelar yang banyak. Kemudian nyala lampu sama terangnya. Nah, ini adalah senter. Senter merupakan contoh dari rangkaian seri.
Sedangkan contoh dari rangkaian paralel itu adalah lampu lalu lintas. Baiklah anak-anak, kita cukupkan dulu ya untuk pelajaran listrik hari ini. Terima kasih. Let's close by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.